Harga. Itu Bang, terkait Nikita Mirzani yang ini bang, apa namanya, melakukan Bang, ini aja bang, apa kemarin kan Reza Gladys kan resmi membuka boots ya di BPOM tuh, di acara BPOM. Artinya seakan ini menggugurkan tuduhan Nikita yang selalu bilang produk di Reza Gladys ini bermasalah. Nah itu gimana bang? Apakah bisa berkaitan nanti di pengadilan yang masuk masa banding ini bang? Ya sebenarnya perkara Reza Gladys membuka booth di BPOM itu tidak ada memiliki hubungan hukum ya nggak gitu loh. Adapun misalnya tuduhan dari Nikita Mirzani terkait produk-produk yang nggak jelas, itu kan tidak bisa dijelaskan secara verbal. Ya nggak, Nikita Mirzani harus memiliki apa namanya, rekomendasi surat dari BPOM bahwa produk itu dicabut, bahwa produk itu berbahaya gitu. Dan juga tidak hanya menjadi konsumsi publik, menjadi perbincangan, tapi itu kan bisa dilaporkan kalau perkaranya benar kan, gitu loh, seperti itu. Dan yang pasti saya bilang kan, fungsi BPOM kan, apa istilahnya, memberikan izin edar dan mencabut izin edar gitu loh, ya enggak? Seperti itu gitu loh, tugas utama dari BPOM itu gitu. Kalau memang Reza Gladys ada pameran atau booth di BPOM, memang bisa saja memang dia dapat undangan kan gitu, tapi tidak ada hubungan dengan gugatan di pengadilan itu. Tapi apa bikin posisi ini kita mungkin jadi tersudut gak sih bang? Karena kan selama ini yang dia gaungkan adalah ini produknya bermasalah gitu bang. Gimana tuh? Karena itu gimana bang? Ya itu juga mungkin salah satu nanti yang membuat pertimbangan publik gitu loh kan. Kalau memang produk itu dianggap berbahaya ya menurut NM gitu, tapi dalam kesempatan lain Reza Gladys juga kan membuat sebuah booth atau pameran dengan BPOM gitu loh. Artinya kan itu publik bisa menilai sendiri seperti apa gitu loh. Karena kan produk itu jelek, produk itu tidak bagus, itu tidak seharusnya hanya dijadikan gosip gitu. Paham nggak? Untuk berkuar-kuar, untuk menjatuhkan orang lain. Saya selalu menekankan kalau memang ditemukan ada produk berbahaya dan produk itu istilahnya merugikan publik, laporkan. Ya enggak, lakukan langkah hukum, bisa digugat, bisa lo digugat miliaran loh. Kalau memang produk itu berbahaya dan membahayakan orang, ada buktinya, ada korbannya, itu bisa. Ya enggak, selain dilaporkan secara pidana, juga bisa digugat gitu loh. Jadi bukan hanya dijadikan omongan aja gitu loh. Pada akhirnya kan pihak yang merasa disudutkan juga kan ingin membuktikan, ya enggak? Yang pasti kan Reza Gladys juga ingin membuktikan ini loh dengan mungkin dengan langkah-langkah dia gitu, termasuk kemarin bersama BPOM itu gitu, seperti itu. berarti langkah dia sebenarnya kemarin itu datang ke BPOM termasuk bukan gandeng ini Tanjung, maksudnya dekat dengan Ketua BPOM, itu bisa jadi strategi Reza Gladys untuk membuktikan kalau produk dia itu baik-baik saja ya bang, karena kan selama ini digaungkan selalu perihal produk dia. Iya betul. Jadi produk itu gitu loh, jelek kata siapa? Yang menggunakan produk itu kan ribuan. Berapa persen sih, berapa orang sih? Ya enggak? Itu kan harus benar-benar diuji. Sekarang kalau misalnya kita menggunakan produk ini, bahwa kita langsung busuk gitu loh, nggak serta-merta disimpulkan karena produk itu. Pastinya kan akan ada uji di labs dulu segala macam kan gitu. Apakah ini memang karena kulitnya nggak cocok, karena apa kan? Jadi tidak semudah itu gitu. Ya enggak, apalagi isu itu hanya dihembuskan orang per orang tanpa dasar. Ya enggak? Kapan gitu loh? Harusnya kan kemarin pada persidangan hadir kan tuh kira-kira yang mukanya pada betem-betem atau gimana, terus ada hasil ininya segala macam, itu kan nggak ada gitu loh. Kalau menurut saya ini lebih pada
saingan bisnis gitu loh. Bagaimana menjatuhkan satu sama lain, itu aja sih gitu. Seperti itu gitu. Karena persaingan bisnis skincare ini ya seperti yang kita lihat kan gitu loh. Bukan hanya NM kan, bahkan pihak lain pun banyak gitu yang saling menjatuhkan gitu loh, seperti itu. Oke, Bang, barusan juga di portal berita mengatakan kalau Menteri IMIPAS juga sudah menegur Kalapas terkait Nikita Mirzani melakukan live video call gitu kan. Ini mungkin benar nggak sih angka Menteri IMIPAS ini sudah menegur Kalapas? Itu kan fasilitas lapas, tapi harus tetap diperhatikan dan ada aturannya. Ini bagaimana mungkin? Saya sepakat begitu dengan siapa tadi, menteri ya, menteri MIPAS saya sepakat, karena memang sejak saya beberapa kali punya klien bolak-balik di Pondok Bambu itu nggak pernah melihat fasilitas orang bisa video call keluar. Yang ada itu wartel gitu loh, apa namanya, pakai koin, itu pun diatur waktunya. Dan yang ini real ya. Saya katakan, klien saya pernah di sana gitu loh, pinjam handphone sama, di sana itu kan ada kan istilahnya, kalau di lapas itu ada bagian apa yang pengawas atau segala macam kan. Ketahuan dia megang handphone, hanya dia pengen ngeliat IG-nya. Itu di letter P loh, di sel khusus, nggak boleh dijenguk gitu 2 minggu. Jadi saya bingung gitu loh, kalau sampai ada dirjen lapas mengatakan itu fasilitas, di mana gitu loh. Saya bingung gitu loh. Jadi rutan sama lapas itu berbeda. Kalau di lapas itu saya temukan memang ada ya minimarket, ada salon juga. Walaupun saya tidak melihat itu ada visitasi, tapi kalau di rutan itu, rumah tahanan itu nggak ada, kecuali apa namanya, telepon koin, dan itu terbatas. Ini real loh, klien saya pernah loh melakukan itu, bukan video call loh ya, enggak, hanya ketahuan dia lapor langsung, letter P di sel khusus, dan tidak boleh dijenguk selama 2 minggu. Rutan dan lapas beda, Bang? Beda. Fasilitas. Kalau di Pondok Bambu itu rutan itu di depan, lapas itu di apa namanya, di sampingnya, di belakang. Beda gitu loh. Jadi makanya saya bingung gitu, kok sekarang canggih ya gitu loh. Orang di rutan bisa video call, gak ada ya. Secara hak gitu loh, yang namanya apa namanya, terpidana, itu haknya tuh benar-benar hilang gitu loh. Walaupun ada gitu loh, istilahnya ya semacam gimana kita mempermainkan peran kita aja di tahanan gitu. Kalau menurut saya sebatas itu gitu loh, ya enggak. Di sana itu sama gitu loh, yang banyak uang tuh bisa menerima fasilitas apapun gitu. Cuma ini mungkin disalahgunakan, itu nggak boleh gitu loh. Walaupun boleh di sana gitu ya, nggak boleh juga dipublikasikan, apalagi walaupun tidak live dimasukkan di live gitu. Itu kan mempermalukan pihak lapas juga gitu loh. Nanti itu kan akan jadi bumerang juga gitu loh dalam penegakan hukum juga gitu. Nanti orang akan ngiri juga, wah Nikita Mirzani boleh gitu kan, kok saya nggak boleh. Sebenarnya fasilitas itu nggak ada di sana, kecuali memang ada yang mau minjemin atas izin Kalapas dengan alasan tertentu, memang pengen hubungi keluarga, boleh. Kita lihat pada saat live, dikit-dikit tengok kiri kan, kayak orang di ini kan, gitu. Tapi itu emang baru-baru ini emang masih udah nggak ada, atau apa fasilitas video call itu baru? Karena makanya saya no comment ya. Sejak saya beberapa kali ya berkunjung ke sana itu nggak menemukan gitu ya fasilitas itu, terutama di rutan. Nggak tahu kalau di lapas ya seperti itu gitu loh. Di rutan itu nggak ada, kecuali telepon koin. Saya kan ada beberapa di tahanan di sana, termasuk artis juga sebelumnya kan gitu loh. Oke, Bang, tapi Ada pelanggaran nggak, Bang? Mungkin Itu pelanggaran gitu. maksudnya dihukum gitu, ada yang bilang dapat hukuman di sel yang isolasi gitu, ada yang bilang ya.
pendapat seperti itu gimana tuh Bang? Iya, self justice itu isolasi. Jadi begitu karena pelanggaran berat loh, menggunakan akses telepon itu gitu dengan ngumpat-ngumpat atau minjem, itu pelanggaran berat, itu nggak boleh di lapas itu gitu loh. Buktinya mana? Ya klien saya SD itu gitu loh. Ya enggak? Di sana di sel khusus, diisolasi 2 minggu apa 3 minggu nggak boleh dijenguk. Dan yang paling parah itu dia hak remisinya hilang. Itu Berarti bisa kemungkinan hak remisinya Nikita bisa hilang. Iya, makanya itu begitu saya kemarin lihat ada pas itu saya no komen ya. Oh sekarang ada ya fasilitas itu gitu loh. Saya baru tahu gitu loh. Dan itu akan jadi catatan bagi publik, bagi masyarakat bahwa di lapas itu ada fasilitas video call. Ingat itu gitu loh. Oke, Bang, ini kan video call ini bukan hanya video call biasa. Ternyata kan ini untuk digunakan live berjualan. Dan lagi-lagi, maksudnya banyak masyarakat mengatakan Dokter Oki lagi yang menjembatani untuk live gitu kan, untuk mencari, pakai tulang Niki juga untuk mencari rezeki dibantu oleh Dokter Oki. Dan gimana mungkin pendapat Abang? Kan Dokter Oki bisa terseret kembali nih dengan peraturan yang dilanggar gitu. Apapun itu gitu loh, siapapun itu gitu loh, terkait masalah video call ini itu bukan serta-merta salah Nikita Mirzani, bukan serta-merta salah Oki. Yang salah adalah aturan yang di lapas. Kalau memang Nikita Mirzani itu diketahui secara jelas mendapatkan izin, artinya siapa? Ya pimpinan lapasnya yang harus ini gitu loh, yang harus ditangani, bukan Nikita Mirzani. Itu bukan kesalahan Nikita Mirzani. Kalau fasilitas itu tidak diberikan, tentu video call itu tidak mungkin terjadi gitu loh. Artinya ini lapas ada apa gitu loh? Apa benar gitu loh ada fasilitas video call di sana gitu loh kan? Saya baru lihat, itu baru tahu gitu loh. Ini untuk rutan ya. Kalau lapas saya nggak tahu ya, kurang paham. Kalau lapas bisa saja ada, karena di lapas itu fasilitas itu memang ada. Seperti halnya salon, minimarket itu ada gitu loh. Di rutan? Di rutan mah belum pernah saya lihat gitu. Berarti ya. perbedaannya memang ada ya? Iya, karena rutan itu kan sifatnya kan sementara gitu loh. Kalau orang sudah ini dipindah ke lapas gitu loh, seperti itu. Oke, udah. Bang, terakhir dari saya Bang mau menanyakan yang terkait ini Bang, mengajukan banding Nikita, Abang menurut Abang sebagai peneliti hukum seperti apa Bang? Kalau terkait banding ya, perlu menjadi catatan bahwa banding itu yang pertama, bahwa banding itu adalah penolakan atas putusan, ketidakterimaan atas putusan. Artinya paham kan gitu loh. Dan rata-rata gitu klien saya tiap banding tuh bukannya berkurang malah nambah gitu, karena apalagi putusannya itu sudah jelas ya enggak, masalahnya udah jelas gitu loh. Jadi kalau harapan bebas tuh jarang sekali gitu, banding itu putusan itu dibebaskan, rata-rata ditambah. Makanya saya ingatkan tidak usah banding ya enggak, walaupun harapannya bisa bebas, bisa berkurang, justru ada harapan juga bisa bertambah ya enggak. Bisa saja begitu setelah banding ternyata justru masuklah TPPU-nya. Nggak tahu kan gitu loh, karena itu kan terkait penafsiran, terkait pertimbangan pengadilan tinggi, kan berbeda hakimnya ya kan gitu. Makanya kalau tidak salah Mael kan tidak melakukan kan Banding akhirnya. banding juga ya kita lihat aja seperti apa ya. Kita harapkan ya memang itu banding itu sesuai harapan yang melakukan banding ya, bisa bebas, bisa berkurang gitu loh. Tapi berdasarkan pengalaman saya gitu loh, banding itu jarang sekali gitu loh diterima gitu loh, justru malah nambah gitu loh. Klien saya ini yang saya ceritakan tadi, banding nambah, terus banding kasasi nambah lagi, Malah lebih berat ya Bang? mana lebih berat tuh seperti itu. Terima kasih Bang. Siap.